Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat guru hebat zaman now? Salam sejahtera buat semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi media daring untuk pembelajaran jarak jauh. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kita pahami dulu latar belakang kita mempelajari media daring ini. Seperti teman-teman pahami, saat ini adalah di era pandemik COVID-19. Sistem pendidikan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Kebijakan nasional menghentikan pembelajaran secara tatap muka mulai dari level PAUD hingga universitas. Semua sekolah tutup dan siswa belajar dari rumah. Ini suatu keadaan yang tidak terduga, telah mengubah dunia pendidikan di Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia. Penggunaan media daring online ini menjadi kebutuhan yang sangat penting. Pendidik, praktisi, akademisi, trainer, dan masyarakat pembelajar dipaksa, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus mampu menggunakan teknologi untuk belajar dan mengajar. Hal ini menjadi dilema bagi sebagian tenaga praktisi pendidikan yang terbiasa menggunakan cara konvensional dalam mengajar, dan menjadi problema tersendiri bagi pembelajar yang tidak terbiasa menggunakan media teknologi untuk belajar. Allah Maha Pengatur dan Pemberi Petunjuk. Di saat pemerintah sedang gencar mensosialisasikan kompetensi guru abad 21 sebagai tuntutan untuk mempersiapkan generasi Z, pandemik ini hadir. Siapa generasi Z itu? Itu adalah generasi influencer, ya, yang sangat berpengaruh, yang merupakan penduduk asli dari era digital sejati saat ini. Sebab dari lahir hingga dewasa, generasi ini telah terpapar internet, jaringan sosial, dan sistem seluler. Perkembangan teknologi ini menghasilkan generasi perkognitif yang lebih nyaman mengumpulkan referensi silang dari banyak informasi dan mengintegrasikan pengalaman virtual dengan kehidupan nyata. Oke, kita pahami dulu kecakapan hidup abad 21. Ya, di sini ada 3 subjek utama untuk konteks kecakapan hidup abad 21. Ya, di sini ada learning and innovation skill, pembelajaran dan keterampilan inovasi. Di sini kita mengenal 4K. 4K atau 4C, ya. Critical thinking, kritis, ya, berpikir kritis. Creativity adalah kreatif. Communication, berkomunikasi yang baik, yang efektif. Collaboration adalah bekerja sama, membuat kolaborasi. Nah, di sini untuk pembelajaran abad 21 ada learning to know, ya, pembelajaran untuk banyak mencari tahu. Learning to do, pembelajaran dengan melakukan sesuatu. Learning to be, pembelajaran dengan menjadi sesuatu. Kemudian learning to live together, di mana pembelajaran juga kita dapat hidup bersama dengan masyarakat dengan berbagai komunitas adaptable. Oke. Core selanjutnya adalah life and career skill, keterampilan dan hidup, ya, dan karir. Nah, di sini yang harus dimiliki adalah sikap-sikap fleksibel, inisiatif, kepemimpinan, keterampilan sosial, keterampilan bagaimana ada pertukaran budaya, ya, produktif, ya, accountability, ya, bagaimana dia bisa dapat mengukur diri. Kemudian lifelong learner, dia adalah pembelajar seumur hidup. Lalu subjek utama yang lain adalah digital literasi, terkait dengan informasi, media,
dan kemampuan literasi, informasi, komunikasi, dan teknologi. Oke. Di sini apa sih ciri pembelajaran abad 21? Untuk ciri abad 21, pembelajarannya itu ada banyak alternatif sumber belajar yang tersedia. Ada buku, modul pembelajaran, kemudian pembelajaran dapat offline dan online. Lalu bagaimana dengan model pembelajarannya? Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Belajar tidak harus di kelas. Yang ketiga, murid dapat belajar terlebih dahulu sebelum diajar guru. Keempat, guru berperan sebagai tutor, ya, hanya mengarahkan. Nah, proses pembelajaran berubah dari teaching and learning menjadi learning and tutoring. Ya, yang tadinya mengajar dan pembelajaran menjadi pembelajaran dan mengarahkan, tutoring. Nah, kemudian kita belajar media daring. Apa sih media daring itu? Dan apa itu kelas virtual? Oke, kelas virtual atau kelas dunia maya ya, itu adalah ruang tempat bertemunya pendidik dan peserta didik secara virtual, dunia maya ya, tidak terlihat, menggunakan aplikasi berbasis jaringan internet atau dan intranet. Di sini terlihat dari guru membuat materi, kemudian menggunakan aplikasi untuk menyalurkan materi itu, menyampaikan materi itu kepada anak-anak atau peserta didik. Nah, perangkat dan aplikasi apa saja yang mendukung pelaksanaan belajar dari rumah? Ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu terdiri dari komputer PC, tab, handphone ya. Itu adalah perangkat kerasnya. Kemudian perangkat lunaknya itu adalah berupa aplikasi-aplikasi ya dan materi-materi pembelajaran. Nah, di sini ada fasilitas media daring yang terkait dengan audio video conference ya, untuk bertemu tatap muka dengan pendidik dan peserta didik secara langsung menggunakan aplikasi audio dan video. Yaitu di sini ada Zoom Meeting ya, itu sudah banyak sekali digunakan. Kemudian Webex juga untuk Windows yang mirip dengan Zoom Meeting. Kemudian Google Meet yang punyanya di Google ini ya. Kemudian Skype juga sama fungsinya. Kemudian WhatsApp untuk Windows ya. WhatsApp ini paling viral, paling dominan digunakan ya oleh guru dan semua masyarakat untuk berkomunikasi. Dan WhatsApp itu juga dapat digunakan di laptop teman-teman. Jadi kita bisa install menggunakan WhatsApp web ya. Nah, di sini video call melalui WA juga sudah bukan menjadi barang yang asing lagi. Sesuatu yang asing lagi, bahkan bisa dilakukan dengan 8 orang sekaligus ya. Aplikasi ini tapi harus dengan menggunakan updatean yang sama ya. Sudah di-update dulu untuk grup video call menjadi 8 orang. Kemudian di sini juga ada fasilitas di Google yang disebut namanya Google Drive. Ini yang penting adalah teman-teman harus mempunyai email dulu yang berbasis Google ya. Itu Gmail ya, gmail.com itu wajib punya. Jadi kita dapat menyimpan data ya di dalam Google Drive ini. Datanya apa saja bisa disimpan di sini, tapi kapasitas yang gratisnya hanya 15 GB. Kalau lebih dari itu dikenakan berbayar. Oke, ini ya menyimpan apa saja. Nah, ini kemudahannya di Google Drive bisa dilihat di mana saja dan kapan saja, karena bisa terinstall di handphone ya, di tab ya, apalagi di komputer. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana membuat Google Drive. Saya lewatkan dulu ini, nanti teman-teman saya akan berikan tutorialnya saja untuk Google Drive. Baik, Google Drive kita ada tips ya dalam menggunakan Google Drive. Yang jika Anda menggunakan Google Drive versi gratis ya, yang 15 GB tadi, maka perlakukanlah storage di Google Drive hanya untuk menyimpan data sementara untuk file-file yang frekuensi aksesnya sedang tinggi.
sedang, dan tinggi ya. Jadi kalau kita mau, biasanya ada kendala pada saat kita mau transfer video ke WhatsApp gitu ya, kalau terlalu tinggi kapasitas memorinya itu tidak berhasil. Makanya harus menggunakan Google Drive. Yang kedua, tetap membuat cadangan atau backup ya di storage yang lain, misalnya di di external hard disk ya. Itu juga penting. Kemudian 3, selalu cek file secara berkala. Hapus file lama yang sudah jarang dibuka. Kemudian jika Anda merasa sayang untuk menghapus file lama, sebaiknya Anda membuat beberapa akun Google yang berbeda-beda untuk mendapatkan daya tampung gratis di Google Drive. Jika Anda menghendaki lebih leluasa dalam menggunakan Google Drive, bisa berpindah ke Google Drive versi berbayar. Ya, itu pilihan ya. Oke. Syarat dan tips BDR daring. Yang pertama, tersedia perangkat teknologi ya, komputer atau HP yang memadai. Pastikan koneksi internet Anda benar-benar stabil. Kemudian yang ketiga, persiapkan tempat yang nyaman selama melakukan BDR. Keempat, usahakan durasi waktu yang imbang antara belajar di sekolah dengan di rumah. Kelima, tetap jaga jarak agar anak dan orang tua tetap sama-sama menikmati ya dengan tugas dari guru. Kemudian tips yang lainnya nanti di materi etika berkomunikasi melalui media daring. Oke, baik. Nah, di sini berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Ini juga nggak boleh sembarangan ya. Komunikasi lisan biasanya berbasis audio dan video. Kalau pesan suara itu intonasinya, iramanya juga harus pas sehingga mudah dipahami. Kemudian pesan videonya ada ekspresi dan intonasi ya, juga agar tidak menimbulkan mispersepsi. Nah, kemudian untuk bahasa tulisan berbasis teks, hindari menyingkat kata yang menimbulkan makna ganda. Ini biasanya kita lakukan pada saat kita berbicara ngobrol melalui pesan messenger, menggunakan singkatan-singkatan biar cepat ya. Seperti BGT, itu ternyata bisa begitu atau bisa banget. Nah, itu akan menimbulkan makna ganda. Jadi, hati-hati dalam menyingkat kata. Oke. Aplikasi apa ya yang untuk membuat video pembelajaran yang mudah bagi pemula? Saya termasuk pemula juga. Ya, tapi saya sudah dapat melakukan membuat video pembelajaran dengan menggunakan laptop dan handphone Android. Untuk di laptop ya bisa menggunakan Screencast-O-Matic. Itu mudah sekali dan tapi durasinya hanya 15 menit ya maksimal. Kemudian OBS Studio, kemudian PowerPoint 2010 yang terbaru itu juga bisa untuk merekam. Nah, di handphone Android juga dapat dilakukan editing audio video dengan KineMaster, membuat video animasi dengan Protagon, dan membuat Canva. Canva itu bisa media display juga, bisa audio visual, ya, bisa untuk video juga, dan untuk media display 2 dimensi. Oke. Nah, yang perlu disiapkan di aplikasi Android kita untuk tambahan pendukung ya, supaya memudahkan pekerjaan kita membuat video pembelajaran. Install Image Searchman. Ini fungsinya untuk mencari gambar-gambar apapun ya dengan mudah. Oke. Kemudian Music Unlimited. Ini juga untuk mencari musik-musik yang bisa kita gunakan untuk di video editing ya. Nah, ini juga penting. Banyak sekali jenis-jenis musik di sana. Kemudian Pixel Lab. Pixel Lab itu untuk mengedit foto ya. Kemudian Video Panda Compress untuk mengecilkan kapasitas memori. Oke, nah perangkat aplikasi mana yang akan Anda pilih? Ya, sebaiknya gunakan perangkat yang tersedia yang Anda miliki, yang Anda kuasai. Aplikasi yang Anda sudah kenal dan kuasai penggunaannya. Hindari stres gegara perangkat teknologi. Kemudian gunakan akun email jangan gunakan akun email yang sama untuk internet banking ya, jangan, berbahaya. Tidak. Ya. Kemudian jangan lupa bahagia teman-teman. Tidak ada yang tidak bisa. Yang ada hanya tidak mau dan tidak suka. Dan pasti bisa.